This video is presented by ZipMax Indonesia. Hati-hati, kalau nggak kaya nggak usah main. Gue kaya gara-gara kripto. Aduh, apaan lagi nih? Boleh perkenalkan diri, nama, usia, dan pekerjaan? Halo, nama gue Cynthia. Gue 24 tahun, pekerjaan gue di bidang social media. Nama gue Darren, usia gue 19 dan gue sebagai assistant producer untuk USS. Halo, nama gue Yofi, gue baru 22 tahun dan pekerjaan gue editor dan videographer. Gue Razif, umur gue 23 tahun, gue social media eksekutif Urban Sneaker Society. Nama gue Rian Putra Suot, dipanggil Suot, usia gue 26, terus pekerjaan gue sebagai account eksekutif di USS. Hai, nama gue Ebob, usia gue 21 tahun, pekerjaan gue project manager di salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia. Widih, ngeri kawan. Hari ini gue akan kasih pertanyaan tentang kripto. Lu udah berapa lama sih main kripto? Gue main kripto itu kayak kalau nggak salah tuh Februari deh. Februari awal gue baru mulai kenal kripto. Kurang dari setahun sih. Sekitar 8 bulan ada lah ya gue main kripto. Baru April deh kalau nggak salah. Hampir 1 tahun gue main kripto. Nggak main sih, harusnya nyebutnya juga nggak main dong, invest. Gue main kripto tuh udah lama banget. Kalau nggak salah Februari. Februari tahun berapa ya? 2021. Baru berarti jatuhnya. Kok bisa masuk ke dunia cryptocurrency? Semua gara-gara Jejo. Jujur karena Jejo. Jejo sih. Gue nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba disuruh dia. Udah lu buruan sekarang masukin ke koin ini, cepetan, buruan. Dengan anehnya gue ngikutin. Coba gue. Gue kenal sama temen gue, dia ngenalin gue untuk gue beli alat mining. Cuma waktu itu gue belum tertarik, karena gue nggak tahu. Tapi di akhir tahun 2020, dia flexing profit lah ke gue ya kan. Dan bikin gue tertarik tuh. Akhirnya gue mulai start di akhir tahun 2020 sampai sekarang. Banyak teman gue yang bilang, lu cobain main kripto deh, itu gainnya lebih cepet, terus ya tapi resikonya juga lebih wow, untuk lossnya juga wow gitu kan. Akhirnya gue iseng aja gue coba gitu. Jadi kenapa gue iseng? Karena gue pengen mendapatkan gain yang wah. Tapi ternyata malah wah gitu. Apa itu kripto? Menurut gue kripto itu digital money. Menurut gue kayak mata uang digital aja. Mata uang digital ya, digital aset ya. Cuma emang sampai saat ini belum jadi alat pembayaran yang sah aja di Indonesia khususnya. Kayak forex yang cepet banget naik turunnya. Dan akhirnya gue tahu kalau kripto itu salah satu aset investasi yang menggunakan mata uang digital. Koin-koin base gitu sih menurut gue sih. Tapi kayak kalau ngomongin kripto bener itu kripto apa tuh kayak decentralized coins. Mata uang digital buat nilai tukar sebuah barang. Invest kripto itu haram atau halal sih? Dan kenapa? Aduh. Halal sih, kan kripto bukan judi. Kripto itu kan semacam investasi, jadi kan halal lah. Kayak ngasih modal ke orang lain gitu sih. Nggak tahu sih gue. Cuman ya menurut gue sih kripto nggak haram sih selama gue bisa cuan. Menurut gue ya fine-fine aja sih. Selama lu research lu bener, uang lu bener, dan lu tahu nih koin apa yang lu mau masukin, lu pakai exchange apa, ya menurut gua nggak ada masalah sih gitu. Nah, kalau menurut gue halal karena dia itu rugi sama-sama, untung sama-sama. Kalau yang menurut gue haram adalah salah satu pihak untung, satu pihak rugi. Misalnya kayak judi kan bandar untung, pemainnya rugi ya rugi gitu. Sedangkan kalau ini kan kita rugi turun semua gitu. Apa itu blockchain? Blockchain gue sering denger sih berhubungan sama kripto, tapi gue kurang bisa jelasin. Di pikiran gue ya, blockchain itu kayak semacam report gitu. Kayak misalnya lu transaksi. Salah satu sistem yang ngedata semua transaksi lo deh selama di kripto itu. Lo mau pakai exchange apapun, setahu gue tuh akan tercatatnya di blockchain yang menjadikan sebuah kayak kode-kode aneh itu deh pokoknya. Bisa dibilang digital ledger ya.
Digital ledger. Jadi semua transaksi yang orang-orang ikut maksudnya semua transaksi orang-orang yang ada di dalam kripto, orang-orang yang invest di kripto itu bakal tercatat di situ, dan semua orang bisa akses itu karena itu open source, ya kan? Jadi semua yang invest di situ bisa akses datanya di situ, dan itu terbuka buat siapapun. Jadi kemungkinan untuk lu curang atau lu nipu itu bisa diminimalisir lah. Wallet gitu, wallet dompetnya gitu ya, ntar ada Bitcoin rupiah, terus ada Ethereum. Hubungan blockchain dan kripto itu apa sih? Hubungan blockchain dan kripto. Kok susah ya pertanyaannya? Setahu gue tuh kayak tadi gue bilang, jadi setiap apa yang lo transaksikan di kripto pasti akan tercatat di blockchain. Gitu sih yang gue tahu. Setahu gue tuh blockchain tuh benar-benar nggak bisa dihack, ya kan? Dan very very safe. Dan menurut gue kripto butuh blockchain itu supaya orang bisa trust kripto. Si Bitcoin adalah ekosistemnya, sedangkan kripto tuh yang ada di dalam. Jadi bagusnya gitu loh di sistem blockchain ini, mereka kan open source. Jadi semua yang terlibat atau yang invest di dalam itu mereka bisa akses nih untuk data-data mereka, data-data sesama pengguna kripto lah. Ketika misal duit lo misalnya di bank hilang, kayak ya udah lo cuma bisa pasrah gitu. Cuman kalau di blockchain ini ya lo bisa telusurin gitu, dan nggak bisa dihack sih setahu gue. Lu pegang koin apa aja sih di kripto? Gue cuman pegang Cardano. Untuk saat ini gue pegang yang banyak orang tahu kok, Bitcoin, Ethereum, Doge gue juga masuk. Oh, ZMT dari Zipmax gue masuk. Gue lumayan main banyak sih. Gue kayak tiap kali gue profit seberapa sedikit, gue kan nggak mau terlalu greedy kan. Gue ambil terus gue masukin ke koin apa yang misalnya lagi nurun chartnya, terus gue nunggu naik lagi, terus habis itu baru ambil. Jadi gitu sih menurut gue. Ada banyak sih. ZMT gue juga sempet sih. Awal-awal tuh ZMT sama ETH sama XRP itu 3 itu sih. Gue believer Cardano, XRP sama BNB. Kriptonya gue megang Zipmax, TKO, ZIL, sama BNB. Minimal deposit setiap koin yang lu pegang itu berapa sih? Setahu gue sih nggak ada minimal ya, berapa pun lu bisa. Setahu gue cuma ya lu nggak mungkin dong cuma 500 perak gitu kan. Ya kadang ada yang ke satu price-nya, ada yang BNB contoh 5 juta sekarang gitu satu koinnya. Kalau lu mau naruh 200.000 juga apa, jadi koin lu 0,00 berapa gitu. Kripto itu setahu gue bisa seminimal mungkin deh, kalau nggak salah, tergantung exchange-nya. Menurut lo main kripto itu risky atau enggak? Banget. Hati-hati, kalau nggak kaya nggak usah main. Asik, nggak lah gue bercanda. Karena pergerakannya itu setiap detik tuh bisa aja naik drastis, turun drastis, dan ketika lo belum siap dan lo nggak tahu dan nggak punya ilmu banyak, kayak gue dulu, gue sampai nggak bisa tidur. Buat lo yang emang belum siap, apalagi lo masih dana lo terbatas dan lo belum research maksimal, menurut gue lo belajar dulu, lo research dulu, baru lo terjun deh ke kripto. Kalau lo belum mateng di situ, apalagi dana lo masih uang panas nih, jangan sih. Menurut gue jangan. Advice lu buat orang-orang yang di luar sana yang baru mau main kripto? Kalau mau coba main, tapi jangan ngarepin kayak, wah semoga untung. Wah itu salah banget loh kalau gitu. Pokoknya gue harus tau sama lu nih ya, not financial advice. Asik. Kalau kata influencer kripto gitu tuh, not financial advice. Gila, hati-hati. Lo harus pakai uang dingin sih menurut gue. Jadi ketika uang itu nanti tiba-tiba jadi 0 atau minus 50 juta, ya lo nggak akan panik karena itu emang uang nggak kepake gitu. Ya itu mungkin yang tadi lebih cocok dibilang haram tuh karena itu ya, karena lu nggak tahu apa-apa akhirnya lu masuk gitu loh. Mungkin itu haram lebih tepatnya ke situ. Oke guys, itu aja. Thank you guys so much for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan pencet tombol lonceng supaya dapat notifikasi next video kita. Bye!